Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Hardiansyah dengan NIM 0704202051 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai penanganan hewan coba atau yang sering kita sebut sebagai hewan laboratorium percobaan. Nah, yang pertama ada pengertian apa itu hewan coba. Jadi, apa sih itu hewan coba? Hewan coba adalah hewan yang dipergunakan untuk suatu penelitian biologis yang dipilih berdasarkan syarat atau standar dasar yang diperlukan. Nah, jadi hewan coba ini hewan yang sengaja dipelihara atau diternakkan untuk mendukung suatu kegiatan penelitian biologis. Nah, mengapa sih diperlukan hewan coba ini? Jadi, ada beberapa alasan diperlukannya hewan coba ini, yaitu salah satunya suatu hewan coba diperlukan untuk dapat melakukan pengamatan, mempelajari, dan menyimpulkan semua yang terjadi pada makhluk hidup secara utuh. Kemudian, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila diujikan kepada manusia. Nah, maksudnya di sini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila dilakukan uji kepada manusia adalah contohnya ketika pada tahun 2020 yang menyebar COVID-19 itu. Nah, itu kan secara berkala diproduksi yang namanya vaksin ya. Nah, jadi vaksin ini tidak bisa langsung kita aplikasikan ke manusia atau kita injeksikan kepada manusia. Nah, hewan coba inilah yang menjadi objek buat penelitian untuk menguji si vaksin tersebut apakah nantinya dapat digunakan atau tidak. Karena kalau kita langsung injeksikan ke manusia, nah takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, mudah mengontrol variabel penelitian. Nah, yang dimaksud dari mudah mengontrol variabel penelitian ini, jadi semisal teman-teman nanti mau melakukan penelitian menggunakan tikus nih misalnya sebagai hewan coba, nah nanti bakalan mudah digunakan semisal mau menguji pengaruh dari suatu ekstrak nih pada penyakit ini. Jadi hewan coba ini bisa kita atur nih variabelnya. Nanti semisal kita beli yang jantan 5 ekor, betina 5 ekor. Nah, kita kasih perlakuannya nih. Semisal yang jantan berapa mili, betinanya berapa mili. Nah, jadi gampang mengatur variabel penelitiannya. Selanjutnya diperlukan untuk penelitian berisiko tinggi. Nah, ini berbalik lagi dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ini pada manusia ya teman-teman. Jadi inilah salah satu manfaatnya hewan coba ini. Ketika ada penelitian berisiko tinggi, bisa kita coba ke hewan coba dulu. Baik teman-teman, selanjutnya adapun hewan yang sering diujikan untuk hewan uji ini salah satunya itu tikus. Nah, kebetulan kami di laboratorium juga biasa praktikum menggunakan tikus. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus tikus atau mencit yang digunakan untuk penelitian? Jadi ada beberapa prinsip ya teman-teman kenapa kita gunakan tikus. Nah, diantaranya itu mudah diperoleh dalam jumlah banyak. Artinya untuk tikus ini sudah banyak diternakkan sehingga jumlahnya banyak dan kita ketika mau melakukan penelitian bisa menggunakan tikus ini dalam jumlah banyak. Kemudian mempunyai respon yang cepat. Jadi tikus sebagai hewan pengerat ini punya respon cepat teman-teman terhadap semisal zat yang kita injeksikan ke dia. Jadi tikus dapat meresponnya dengan cepat. Kemudian memberikan gambaran secara ilmiah yang mungkin tak terjadi pada manusia. Selanjutnya, harga relatif murah. Nah, jadi tikus ini biasanya dijual dengan harga 50.000 per ekor untuk yang jantan dan 40.000 per ekor untuk yang betina. Jadi cukup murah ya teman-teman ketika kita mau melakukan suatu penelitian menggunakan hewan coba ini. Selanjutnya, memiliki karakteristik reproduksinya yang mirip dengan hewan mamalia lain, struktur anatomi, fisiologi, serta genetik yang mirip dengan manusia. Nah, maksudnya di sini, kenapa kita sering menggunakan tikus itu? Salah satu ini teman-teman, inilah hal pentingnya.
Karena secara reproduksi, anatomi dan fisiologinya itu dan genetik itu mirip sekali dengan manusia. Contohnya kita mengamati sistem reproduksi ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan tikus ini karena mulai dari eh, sistem reproduksi dari luar atau secara fisiologi dan anatomi itu sama teman-teman. Mulai dari peredaran darahnya dan lain-lain. Selanjutnya ada etika penanganan hewan coba. Nah, jadi dalam menggunakan hewan coba ini kita tidak bisa sembarangan juga ya teman-teman. Ada etika dalam penanganan hewan coba ini. Jadi kita menggunakan prinsip 3R dan 5F. Nah, apa sih prinsip 3R dan 5F ini? Nah, jadi prinsip 3R ini adalah replacement, reduction, dan refinement. Nah, untuk replacement sendiri itu adalah prinsip yang menghindari sebisa mungkin penggunaan hewan di dalam penelitian. Jadi prinsip ini kita diminta untuk menjajaki kemungkinan penggunaan kultur organ atau jaringan atau sel sebagai pengganti penggunaan hewan hidup. Nah, untuk reduction, prinsip ini mengembangkan strategi penggunaan hewan dalam jumlah yang lebih sedikit untuk menghasilkan data yang serupa yang diharapkan dalam penelitian. Terakhir ada refinement, itu ialah upaya untuk melakukan modifikasi di dalam manajemen pemeliharaan atau prosedur tindakan penelitian sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hewan atau mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan stres pada hewan coba. Selanjutnya ada prinsip 5F. Nah, 5F ini diantaranya yaitu freedom from hunger and thirst, yang artinya di sini kita harus menjaga hewan percobaan kita ini dari rasa lapar dan rasa haus. Nah, jadi teman-teman ketika kita melakukan penelitian menggunakan hewan coba ini, jadi hewan coba ini harus benar-benar dirawat ya teman-teman. Tidak boleh sembarangan gitu teman-teman. Jadi harus kita rawat dari mulai makannya dikontrol, minum dan makannya sendiri itu biasanya 3 kali sehari. Untuk minumnya bisa diganti sehari sekali. Untuk minum juga harus diganti ya teman-teman agar tidak terkontaminasi. Selanjutnya ada freedom for discomfort, yang artinya hewan coba ini harus bebas dari rasa tidak nyaman. Jadi tempat yang kita berikan pada hewan coba ini harus nyaman mungkin, mulai dari suhu ruangan serta tempat dia tinggal. Semisal kita gunakan sekam padi atau sekam kayu. Nah, itu tempatnya kita berikan sekam padi atau sekam kayu ini tadi gunanya untuk agar si hewan coba kita ini nyaman dan tidak kedinginan teman-teman. Kemudian ada freedom for pain, injury and disease, yang artinya hewan coba ini harus bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Nah, untuk melakukan penelitian menggunakan hewan coba ini hewan yang kita pakai itu harus benar-benar sehat, tidak ada luka ataupun sakit dalam kondisi sakit. Jadi dalam memilih hewan coba ini ya kita harus pandai-pandai memilih hewannya ya. Selanjutnya ada freedom from fear and distress, yang artinya hewan yang kita pakai itu harus bebas dari rasa takut dan stres. Nah, ini salah satu takut dan stres ini salah satu pengaruh dari ini teman-teman, tidak bebas dari rasa nyaman. Nah, makanya digunakan freedom from discomfort nih agar terjaganya si tikus ini dari rasa takut dan stres. Nah, ketika dia stres atau takut, tentunya akan mempengaruhi hasil akhir yang kita teliti teman-teman. Singkatnya, hasil yang kita dapat nantinya tidak akan maksimal ya. Selanjutnya ada freedom to express natural behavior, yang artinya hewan coba ini harus bebas untuk mengekspresikan tingkah lakunya secara alamiah. Jadi sebelum kita gunakan hewan coba ini wajib kita aklimatisasi, artinya kita membiasakan dia ke lingkungan barunya. Semisal kita beli hewan coba ini dari tempat lain gitu kan. Nah, jadi kan semisal kita penelitian di laboratorium, jadi selama beberapa hari semisal 7 hari gitu kan, hewan penelitian ini atau hewan coba ini harus kita aklim dulu agar dia terbiasa dengan suhu, tempat tinggal dan lain sebagainya.
Berikutnya ada teknik memegang hewan coba. Jadi dalam memegang hewan coba ini juga tidak bisa sembarangan ya teman-teman, karena salah satu risikonya itu ya kita bisa kegigit seperti yang saya alami sendiri, seperti pertama kali melakukan penelitian menggunakan hewan coba ini. Ketika tidak berhati-hati dalam memegangnya, kita juga bisa digigit, dan gigitan hewan coba seperti tikus ini cukup sakit, dapat menyebabkan kulit kita itu sampai terkelupas teman-teman. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan dalam memegang hewan coba ini adalah pegang di bagian ekornya teman-teman. Jadi ketika kita pegang bagian ekor, si tikus ini tidak bisa berbalik teman-teman. Jadi dia akan lurus sehingga kita mudah untuk memegang tengkuknya nanti. Nah, setelah kita pegang ekornya menggunakan tangan kanan biasanya atau senyaman mungkin. Nah, selanjutnya kita pegang bagian tengkuk atau di atas kepalanya untuk menjaga agar si hewan coba ini tidak berbalik-balik ke belakang atau melawan teman-teman. Jadi fungsinya kita pegang tengkuknya ini agar dia tenang teman-teman. Nah, setelah dipegang tengkuknya, kemudian dua jari itu, jari telunjuk dan jari tengah itu dimasukkan ke leher sebelah kanan dan kiri, dan jari ibu jari dan jari lainnya itu di belakang kaki depan atau tepatnya di abdomen teman-teman, serta tangan kanan memegang ekornya agar lurus. Nah, jadi seperti yang gambar saya terangkan ini, inilah cara memegang hewan coba yang benar. Ada dua ya teman-teman, ini gambar A dan gambar B, namun yang saya sarankan itu di gambar A teman-teman, karena dalam posisi ini tikus memang benar-benar tidak bisa melawan karena seluruh pergerakannya sudah kita kunci. Nah, selanjutnya ada teknik memberi perlakuan. Jadi ketika kita melakukan penelitian dalam menggunakan hewan coba ini ada dua teknik ya teman-teman dalam memberikan perlakuan. Nah, jadi ada jalur enteral dan jalur parenteral. Nah, untuk jalur enteral itu adalah jalur administrasi obat atau nutrisi yang melibatkan pemberian melalui saluran pencernaan, khususnya melalui mulut atau oral. Jadi penggunaan jalur enteral ini pada hewan coba sangat umum dan dapat digunakan untuk memberikan berbagai macam perlakuan seperti obat-obatan, makanan, atau campuran nutrisi. Untuk langkah-langkah umumnya dalam melakukan perlakuan melalui jalur enteral ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama yaitu persiapan hewan. Jadi pertama pastikan dulu hewan itu dalam kondisi yang stabil dan siap memberi perlakuan. Hewannya harus dalam posisi yang nyaman dan santai. Kedua, ada persiapan alat dan bahan. Jadi siapkan alat yang akan diperlukan seperti tabung nagostrik atau NGT, atau tabung gastronomi atau G-tube, jarum suntik, obat atau nutrisi yang akan diberikan, serta alat pengukur dosis yang sesuai. Ketiga, dilakukan pembersihan. Jadi dilakukan pembersihan alat yang akan digunakan dengan benar. Pastikan kebersihan dan sterilisasi alat untuk menghindari adanya infeksi. Keempat, diberi penempatan tabung. Nah, jadi jika menggunakan NGT, dimasukkan tabung melalui hidung hingga mencapai perut. Kemudian dipastikan posisi tabung yang tepat dan aman. Jika menggunakan G-tube, tabung telah ditempatkan sebelumnya secara invasif oleh dokter hewan. Terakhir, dalam pemberian obat atau nutrisi, jadi setelah tabung ditempatkan dengan benar, obat atau nutrisi yang telah disiapkan dapat diberikan melalui tabung tersebut. Nah, pastikan untuk mengikuti instruksi dosis yang tepat dan menghindari menggunakan terlalu cepat atau memberikan nutrisi tadi terlalu cepat untuk menghindari masalah pencernaan. Jadi ketika kita melakukan injeksi suatu zat ke tikus itu, memang posisi kita itu dan hewan coba memang harus benar-benar santai teman-teman. Karena ketika kita salah dalam injeksi, tentunya akan merusak organ dari si hewan coba itu sendiri. Terakhir, dilakukan pemantauan dan perawatan. Nah, setelah semua proses tadi terlaksana dari proses 1 sampai 5,
Dilakukanlah pemantauan hewan untuk mengamati reaksi atau efek samping yang mungkin terjadi. Nah, setelah itu diberikan juga perawatan yang sesuai, termasuk pemantauan kesehatan secara keseluruhan dan perhatian khusus terhadap enteral. Selain itu penting untuk diingat juga teman-teman bahwasannya pemberian perlakuan ini melalui jalur enteral pada hewan coba ini harus dilakukan oleh profesional yang terlatih seperti dokter hewan atau peneliti yang berpengalaman dalam pengelolaan jalur enteral pada hewan. Selanjutnya yaitu ada jalur parenteral. Jadi jalur parenteral ini merupakan jalur administrasi obat atau nutrisi yang melibatkan pemberian di luar saluran pencernaan seperti injeksi intravena, injeksi intramuskular, atau injeksi suputan. Nah, jadi ketika kita ingin memberikan nutrisi atau zat melalui jalur parenteral ini, langkah umumnya yaitu hampir sama dengan jalur sebelumnya atau enteral. Yang pertama dilakukan persiapan hewan, jadi dipastikan hewan dalam kondisi yang stabil dan siap menerima perlakuan. Kedua, disiapkan alat dan bahannya seperti suntik, obat atau nutrisi yang akan diberikan serta alat pengukur dosis. Kemudian dipilih jenis injeksinya, jadi ditentukan jenis injeksi yang sesuai berdasarkan kebutuhan perlakuan dan karakteristik obat atau nutrisi yang akan diberikan. Jadi injeksi intravena atau IV itu digunakan untuk obat yang memerlukan distribusi cepat ke dalam sistem peredaran darah. Injeksi intramuskular atau IM digunakan untuk obat yang diserap dengan baik oleh otot. Dan injeksi suputan atau SC digunakan untuk obat yang diserap melalui jaringan di bawah kulit. Kemudian dilakukan persiapan area injeksi, jadi dibersihkan area injeksi dengan antiseptik untuk mengurangi risiko infeksi. Jadi jika perlu digunakan alat penahan untuk mempertahankan hewan agar tetap stabil selama proses injeksi. Nah, biasanya dalam proses injeksi ini hewan coba atau tikus misalnya yang kita gunakan teman-teman itu akan memberontak, apalagi ketika pertama kali pemberian dosis. Nah, jadi dalam hal ini diperlukan kesabaran dan hati-hati yang ekstra ya teman-teman, karena dapat merusak sistem organ dari hewan coba itu sendiri ketika kita salah atau kurang tepat dalam melakukan injeksinya. Nah, terakhir ada kemudian ada teknik injeksi. Jadi digunakan teknik injeksi yang tepat sesuai dengan jenis injeksi yang dipilih. Untuk injeksi intravena, jadi cari intravena yang sesuai dengan suntikan obat secara perlahan ke dalam vena. Untuk injeksi intramuskular, ditusukkan jarum ke dalam otot yang dituju dan disuntikan obat secara perlahan. Untuk injeksi suputan, itu ditusukkan jarum ke dalam jaringan di bawah kulit dan disuntikan obat secara perlahan. Terakhir ada penanganan limbah medisnya, yaitu jadi setelah selesai jarum suntik tadi itu dibuang dan bahan bekas dengan benar sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah medis yang berlaku. Nah, berikut ada beberapa gambar dalam melakukan injeksi teman-teman. Ini ada gambar secara suputan, jadi suputan ini di atas kaput atau kepala teman-teman, tepat di atas kepala. Kemudian secara oral, jadi secara oral ini biasanya kita menggunakan sonde yang dimasukkan dari mulut itu sampai ke kerongkongan. Kemudian ada secara intravena, jadi intravena ini dilakukan di ekor ya teman-teman. Jadi untuk melakukan injeksi ke intravena ini di ekor tikus ini ada seperti garis hitam atau situlah jalur dari darah. Jadi disitulah kita suntikan zat atau obat yang akan kita injeksikan. Nah, ini terakhir ada gambar secara intramuskular. Intramuskular ini dilakukan di paha bawah, jadi tepat di paha kita suntikan zat atau nutrisi yang akan kita injeksikan. Selanjutnya ada metode anestesi. Jadi metode ini biasanya digunakan ketika kita ingin membedah atau setelah siap kita melakukan penelitian. Semisal kita ingin melihat eritrositnya, jadi kan tikus itu kita bedah. Nah, menggunakan metode anestesi ini bisa juga.
Ya, jadi metode anestesi ini ialah suatu proses penggunaan obat atau teknik tertentu untuk menginduksi kehilangan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan reaksi otot selama prosedur medis atau berubah. Nah, jadi singkatnya anestesi ini adalah metode kita, jadi hewan coba itu kita bius dan teman-teman agar kehilangan kesadaran. Nah, tujuannya dari anestesi ini ialah membuat hewan coba atau pasien itu tidak merasakan nyeri selama prosedur yang dilakukan, memungkinkan pembedahan yang aman dan efektif, serta meminimalkan ketidaknyamanan dan stres. Nah, berikut ada contoh dari metode anestesi. Ini kami lakukan di laboratorium. Jadi untuk cairan yang kami gunakan itu adalah cairan kloroform yang diberikan di tisu dalam toples ini. Kemudian hewan coba yang akan kita bedah itu kita masukkan dan ditutup toples itu tadi selama kurang lebih 10 menit agar tikus benar-benar kehilangan kesadarannya. Selanjutnya ada metode eutanasi. Nah, untuk metode eutanasi ini berbeda dengan metode anestesi tadi, teman-teman. Jadi metode eutanasi ini adalah proses yang dijalankan untuk mengakhiri kehidupan hewan coba secara manusiawi tanpa penderitaan yang berlebihan. Jadi eutanasi pada hewan coba harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mematuhi pedoman etis dan peraturan yang berlaku. Nah, contoh perlakuan metode eutanasi ini ketika kita menggunakan tikus ialah caranya itu dengan memegang bagian lehernya atau tengkuknya, kemudian ditegang tengkuk tadi menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang ekornya, kemudian ditarik ekor sampai tulang belakang dari si tikus ini patah sehingga tikus mati secara cepat dan tidak merasakan rasa sakit. Namun menggunakan metode ini sekarang sudah jarang, teman-teman, karena secara manusiawi kurang. Jadi kita lebih sering menggunakan metode anestesi atau pembiusan tadi. Nah, jadi selain menggunakan kloroform tadi, eutanasi ini bisa digunakan dengan overdosis obat anestesi, dengan karbon dioksida atau CO2, dan dengan injeksi anestesi lokal atau toksin. Baiklah teman-teman, sekianlah pemaparan penanganan hewan coba dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.